Hai Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di episode kali ini, Banjar Alkisah akan berbagi cerita tentang sejarah dua kerajaan yang ada di Kalimantan Timur, yang manakala menurut kabar akan menjadi ibu kota negara Indonesia. Kerajaan tersebut ialah Kutai Kartanegara dan Pasir. Penajam Pasir Utara paling kerap disebut dalam rencana pemindahan ibu kota negara. Banyak yang meyakini ini adalah wilayah yang digadang-gadang menjadi ibu kota baru republik ini. Indikasi bahwa Penajam Pasir Utara menjadi titik letak ibu kota negara nampak dari kerapnya kunjungan, studi atau kegiatan lainnya berbagai lembaga negara di salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur ini. Buatnya Penajam Pasir Utara sebagai kandidat ibu kota negara tentu saja menjadi perhatian warga. Masyarakat adat Pasir di Kabupaten Penajam Pasir Utara punya permintaan khusus jika ibu kota jadi dipindahkan ke wilayah tersebut. Sobat Sanak Banjar Alkisah, Kesultanan Pasir yang sebelumnya bernama Kerajaan Sadurangas adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada tahun 1516 dan dipimpin oleh seorang wanita atau ratu pertama yang dinamakan Putri Dalam Petung. Wilayah kekuasaan Kerajaan Sadurangas meliputi Kabupaten Pasir yang ada sekarang, ditambah dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Balikpapan, dan Pamukan. Menurut perjanjian VOC Belanda dengan Kesultanan Banjar, negeri Pasir merupakan salah satu bekas negara bagian di dalam negara Banjar Raya. Dalam tahun 1853, penduduk Kesultanan Pasir berjumlah 30.000 jiwa. Tentang terbentuknya awal kerajaan tertulis dalam beberapa buku budaya dan sejarah tentang Kerajaan Pasir. Dalam buku tersebut mengatakan terbentuknya Kerajaan Pasir pada tanggal 2 Safar tahun 9 Hijriah atau tahun 630 Masehi, pada saat Putri Petung berusia 22 tahun dilantik atau dinobatkan menjadi ratu pertama Kerajaan Pasir. Yang semula Kerajaan Padang Bertinti menjadi Kerajaan Sadurangas. Namun, dalam versi pemerintahan Kabupaten Pasir, Kerajaan Sadurangas didirikan pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1516. Masuknya Islam di Kerajaan Pasir melalui beberapa jalur, antara lain jalur perkawinan dilakukan oleh Abu Mansur Indrajaya dengan Putri Petung dari Kerajaan Pasir, Raja Komunitas Pasir. Begitu juga perkawinan Sayyid Ahmad Khairuddin yang kawin dengan Aji Mitir, anak Putri Petung, dengan Abu Mansur Indrajaya. Jalur perdagangan Sungai Kendilo merupakan sungai besar pada zaman mereka yang selalu dilalui para pedagang dari berbagai daerah Nusantara, termasuk pedagang dari Arab. Interaksi antara masyarakat Kerajaan Pasir dengan para pedagang Muslim menyebabkan sebagian masyarakat penduduk tertarik memeluk agama Islam. Dalam sebuah cerita rakyat, Putri Petung sebelum kawin dengan Abu Mansur Indrajaya sudah beberapa kali kawin. Akan tetapi, jika akan berhubungan badan dengan lelaki, jika tidak lari dari peraduan atau mati. Hal ini disebabkan oleh sari bambu yang melekat pada Putri Petung. Kawinlah dengan Abu Mansur Indrajaya yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Sobat Sanak Banjar Alkisah, sejarah menurut versi Hikayat Banjar, keberadaan Kerajaan Pasir yang pertama disebutkan di dalam Kakawinan Negara Kretagama yang ditulis tahun 1365, menyatakan Pasir salah satu daerah taklukan Gajah Mada dari Majapahit. Sedangkan menurut sejarah yang tercatat di Salasilah Kutai, seorang putra dari Maharaja Sakti bin Aji Batara Agung Padukanira menjadi raja muda
di Pasir. Putra dari raja muda tersebut yang bernama Aji Pangeran Tumenggung Bayabaya kemudian dilantik menjadi Raja Kutai Kartanegara V, menggantikan Raja Kutai Kartanegara IV, Aji Raja Mandarsyah. Kerajaan Pasir yang disebutkan dalam Negara Kretagama maupun dalam Salasilah Kutai merupakan kerajaan yang sama yang masih dalam pemerintahan dinasti Kutai Kartanegara. Kerajaan berikutnya yang muncul di Tanah Pasir adalah Kerajaan Sadurangas yang kelak mengganti namanya sebagai Kesultanan Pasir Balengkong yang asal mulanya didirikan seorang panglima dari Kerajaan Kuripan. Kilas Kerajaan Kuripan ialah beribu kota di Amuntai Tengah yang saat ini menjadi Kecamatan Danau Panggang dan saat itu masih beragama Banjar Hindu. Kerajaan Kutai Kartanegara berdiri pada awal abad ke-13 di daerah yang bernama Jahitan Layar atau Kutai Lama, yang kini menjadi sebuah desa di wilayah Kecamatan Anggana. Dengan rajanya yang pertama yakni Aji Batara Agung Dewa Sakti pada tahun 1300 sampai dengan 1325. Kerajaan ini disebut dengan nama Kute dalam Kakawinan Nagara Kretagama tahun 1365, yaitu salah satu daerah taklukan di negara bagian Pulau Tanjung Negara oleh Patih Gajah Mada dari Majapahit. Pada abad ke-16, Kerajaan Kutai Kartanegara di bawah pimpinan Raja Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai atau disebut pula Kerajaan Kutai Martapura atau Kerajaan Kutai Dinasti Mulawarman yang terletak di Muara Kaman. Raja Kutai Kartanegara pun kemudian menamakan kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Eng Martapura sebagai peleburan antara dua kerajaan tersebut. Pada abad ke-17, agama Islam yang disebarkan Tuan Tunggang Parangan diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu dipimpin Raja Mahkota. Lebih seabad kemudian, sebutan raja diganti dengan sebutan Sultan, yaitu Sultan Aji Muhammad Idris pada tahun 1732 sampai dengan 1739. Merupakan Raja Kutai Kartanegara pertama yang menggunakan gelar Sultan. Dan kemudian sebutan kerajaan pun berganti menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara Eng Martapura. Sobat Sanak Banjar Alkisah, Kesultanan Kutai atau lebih lengkap disebut Kesultanan Kutai Kartanegara Eng Martapura adalah kerajaan Melayu yang bermula dari kerajaan Hindu pada tahun 1300 Masehi Kutai Lama dan berubah menjadi kerajaan Islam pada 1575 serta berakhir pada 1960. Ibu kota kerajaan ini pada awalnya berada di Jahitan Layar sebelum berpindah ke tepian Batu, Dian, ke Pemarangan, Jambayan, hingga tepian Pandan. Kerajaan Kutai Kartanegara juga menganeksasi kerajaan Kutai Martapura pada tahun 1635, sehingga di wilayah kerajaan Kutai Kartanegara bertambah luas dan nama kerajaan pun bertambah menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Eng Martapura. Kemudian pada tahun 2001 kembali eksis di Kalimantan Timur setelah dihidupkan lagi oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya untuk melestarikan budaya dan adat Kutai Kedaton dengan perubahan nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara Eng Martapura. Dihidupkannya kembali Kesultanan Kutai ditandai dengan dinobatkan sang pewaris tahta yakni Putra Mahkota Aji Pangeran Prabu Anom Surya Adiningrat menjadi Sultan Kartanegara Eng Martapura dengan gelar Sultan Aji Muhammad Salahuddin pada tanggal 22 September 2001.